10 Juni yang lalu, di tengah-tengah masa transisi PSBB yang terjadi di Jakarta, Jakarta mengalami peningkatan kasus positif coronavirus yang tertinggi yang pernah dialami. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah sebenarnya keputusan untuk menjalankan new normal atau transisi PSBB itu adalah langkah yang tepat, atau sebenarnya masyarakat Jakarta saja yang sebenarnya belum siap untuk menjalaninya. Mari kita bahas. Jangan keewing dong. Mari kita bahas. Sama aja. Mari kita bahas di Serious Corner. Selamat datang di Serious Corner, di mana kami dari Opening Doors akan meninggalkan semua aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan untuk mencari sebuah pojokan di mana kita bisa berbicara secara serius, membahas hal-hal yang serius pula. Pada hari ini, kita akan membahas sesuai judulnya bagaimana cara menghadapi new normal atau transisi PSBB untuk orang Jakarta di masa-masa awal seperti ini dengan cara-cara yang tidak tertulis secara resmi di peraturan-peraturan pemerintah atau artikel-artikel resmi lain. Ini disclaimer dulu, jadi banyak dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang gue ucapkan di nanti itu bentuk dari parafrase dari berbagai artikel yang gue baca. Jadi kalau misalnya nanti penasaran artikel aslinya itu kalimatnya seperti apa, bisa dicek aja, nanti linknya gue taruh di link di description di bawah. Sebelum kita ke topik pembahasan utama kita hari ini, kita harus tahu dulu, apa itu new normal? Buat yang belum tahu, new normal itu sebenarnya adalah sebuah istilah yang menggerakkan berbagai kebijakan atau peraturan untuk dibuat supaya masyarakat itu bisa kembali hidup seperti semula sebelum adanya pandemi, sambil secara bersamaan menerapkan pencegahan-pencegahan yang tercantum dalam PSBB. Makanya istilahnya new normal. Oke, jadi sebenarnya alasan kenapa new normal ini ada itu sebenarnya simple dan make sense juga. Ini sebenarnya berdasar karena masalah ekonomi yang mulai muncul nih gara-gara adanya pandemi, gara-gara manusia itu nggak boleh berinteraksi, akibatnya pasar juga tidak terbentuk, ekonomi simpelnya jatuh, dan ketika interaksi mulai diadakan kembali, pasar mulai muncul, ekonomi kembali naik. Cuman karena virusnya tidak hilang, maka tetap ada upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh masyarakat agar COVID tidak kembali menyebar dan ekonomi kembali turun dan kembali menyengsarakan kita manusia di dunia ini. Ya jadi simple kayak gitu. Apa nggak simple? Ya jadi ya simpelnya gimana caranya manusia bisa kembali hidup normal tapi tetap bersih dan sehat gitu dari COVID-19 gitu. Sebuah negara atau daerah yang ingin menjalankan new normal ini nggak bisa asal-asalan, nggak bisa tiba-tiba suatu negara atau daerah itu bilang oke, hari ini gue mau new normal karena udah ada ini prosedur new normal. Nggak bisa kayak gitu. Semua negara atau daerah itu harus memenuhi 3 indikator untuk bisa menjalankan new normal ini. Yang ini gue persingkat aja ya. Pertama, sebuah negara atau daerah itu harus memiliki tingkat reproduksi virus yang di bawah 1 atau 0. Maksudnya gimana? Itu maksudnya adalah ketika satu orang itu memiliki kemungkinan untuk menularkan coronavirus ke orang lain, kemungkinannya itu 0 di bawah 1. Indikator kedua, sebuah pelayanan kesehatan yang ada di daerah tersebut atau negara tersebut itu harus lebih mampu dalam menangani pasien yang positif COVID daripada kemampuan virus tersebut untuk menyebar. Jadi maksudnya gimana? Harusnya ketika sudah ingin menjalankan new normal, sebuah daerah itu pelayanan kesehatannya itu udah jauh banget dari kata kewalahan karena menangani pasien COVID yang sangat banyak gitu. Indikator ketiga, sebuah negara atau sebuah daerah yang ingin menjalankan new normal itu harus memiliki kemampuan dalam mendeteksi atau surveillance terhadap COVID-19 yang sudah bagus, yang sudah mumpuni. Jadi gimana maksudnya? Jadi suatu negara atau suatu daerah itu harus kemampuan dia dalam menjalankan tes atau kemampuan dia dalam berapa orang yang bisa dia tes dalam sehari atau seminggu atau mungkin bahkan berapa jumlah orang yang sudah dites dalam daerah atau negaranya itu sudah sangat banyak dan sudah sangat cepat. Jadi ibaratnya data terkait positif COVID di daerah itu tuh atau di negara itu tuh udah sangat mudah, sangat lebih mudah untuk didapatkan. Jadi langkah untuk pencegahan itu lebih efektif dan lebih reliable gitu. Oke, jadi singkat cerita cuy, jadi sebenarnya pertanggal 2 Juni kemarin, Jakarta itu sebenarnya udah memenuhi ketiga indikator ini. Iya, ini gue berita bacanya dari Detik nih, screenshotnya di sini.
Sejujurnya ketika ngedenger berita itu sebenarnya gue juga agak kaget sih. Ya gimana ya. Dan ya selama gue tinggal di Jakarta juga, di Jakarta Timur ya, shout out buat orang Jakarta Timur. Ya gue tuh kalau misalnya gue ke BKT atau gue ke Kalimalang atau gue ke jalan-jalan lain tuh yang ke arah Bekasi atau gue ke daerah sekitaran Durensawit, sebenarnya ya bahkan selama PSBB pun semua tuh rame-rame aja gitu. Kayak tuh lu kalau pernah ke BKT itu kan suka ada yang jualan tuh, itu udah buka kemarin waktu masih PSBB. Makanya gue juga ya sebenarnya gue kaget mendengar membaca berita tersebut kalau misalnya ternyata secara data Jakarta tuh sebenarnya udah bisa new normal kayak gitu. Ya udahlah, apapun yang terjadi ya pokoknya intinya ya terjadilah gitu transisi PSBB atau new normal di Jakarta gitu. Nah ya udah, transisi PSBB dipublikasikan, mulailah mall dibuka, lalu berbagai tempat usaha dibuka, pokoknya berbagai sektor kehidupan tuh udah mulai dibuka gitu, kecuali pendidikan memang belum dibuka ya. Jadi untuk sekolah, SMA atau kampus juga masih pada harus di rumah gitu. Ya jadi singkat cerita, balik ke tadi yang gue omongin di awal, pada tanggal 10 Juni kemarin, boom, blow up berita Jakarta, peningkatan COVID hari ini atau hari tanggal 10 Juni itu di atas titik puncak yang diperkirakan gitu kan. Harusnya kan 1000 udah puncak, kalau udah new normal turun kan. Jadi malah saat new normal malah naik gitu ya. Tapi sebagai orang yang tinggal di Jakarta, menurut gue ada baiknya kalau kita tidak menyalahkan semuanya kepada pemerintah, coy. Kenapa? Karena memang ketika transisi PSBB itu dimulai dan berbagai sektor kehidupan itu sudah kembali dibuka, untuk berbagai sektor untuk berbagai sektor tersebut, itu mereka memiliki peraturan atau kebijakan atau SOP kesehatan masing-masing untuk gimana caranya menunjang new normal itu berhasil gitu. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya ini untuk kita masyarakat gitu, apakah kita sebenarnya itu sudah at least membaca belum sih peraturan-peraturan tersebut? Kita tuh udah membaca belum? Kita tuh tahu nggak sih, aware nggak sih sama kebijakannya, ataukah sebenarnya kita tuh sebagai masyarakat tuh sudah menjalankan masa transisi PSBB dengan benar belum sih, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah? Kayak gitu. Jadi menurut gue ya, sebenarnya kita tuh sebagai masyarakat tuh juga memiliki peran dalam kegagalan PSBB ini. Gitu ya. Jadi at this point sebenarnya harusnya kita sebagai masyarakat itu juga udah sadar lah bahwa sebenarnya dalam menghadapi COVID ini, pandemi ini tuh yang berperan tuh bukan cuma pemerintah atau ilmuwan-ilmuwan atau mungkin tenaga kesehatan doang. Kita tuh sebagai masyarakat tuh juga punya peran yang penting dalam menangani pandemi ini. Dan gue paham banget nih kalau misalkan memang sebenarnya kita tuh sadar gitu. Kita juga sebenarnya bete gitu kan melihat di berita atau mungkin di video-video di internet ketika melihat banyak masyarakat yang sangat bandel yang bikin kita bete gitu. Dan kita tuh mikir kayak gimana sih cara merubahnya, memangnya orang Indonesia apakah sangat begitu? Menurut gue hal terkecil kalau misalnya kita memang mau melakukan perubahan nih buat kita yang sadar nih ya, kalau misalnya memang semua ini harus berubah dan pandemi ini harus selesai, menurut gue cara terkecil untuk kita bisa membuat perubahan adalah untuk merubah diri kita sendiri dulu. Nah itulah yang membawa kita ke pembahasan kita hari ini. Pembukaannya banyak banget ya. Nah, jadi di sini kita akan bisa melihat nih apa cara-cara yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk menghadapi masa-masa awal transisi PSBB atau new normal ini. Dan cara-cara yang gue sebutkan di sini itu sebenarnya cara-cara yang tidak tertulis secara resmi ya. Jadi berbagai artikel resmi atau berbagai berita resmi itu sebenarnya tidak menulis ini secara resmi. Namun gue yakin deh kalau emang lu baca artikel-artikel ini, ya sebenarnya memang apa yang gue sampaikan ini ada dalam cakupan pemahaman tersebut. Cuman ya tidak secara resmi ditulis aja. Oke, ini adalah cara-cara untuk menghadapi new normal yang tidak tertulis. Pertama, mari kita mulai sebuah list yang berisi hal-hal yang tidak tertulis ini dengan hal yang sangat-sangat tertulis ya secara resmi. Selalu cari informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang COVID-19 ataupun new normal itu sendiri. Selama pandemi belum selesai, semua artikel atau semua berita yang terkait dengan COVID-19 atau new normal itu akan terus relevan. Nah, cuman kalau lu ingin mencari bacaan-bacaan yang lebih reliable atau valid terkait isu-isu ini, silakan kunjungi covid19.co.id atau coronajakarta.co.id atau berbagai website spesifik ke daerah masing-masing.
Kenapa informasi atau pengetahuan ini penting? Karena semakin banyak informasi atau pengetahuan yang kita tahu, semakin kita kenal dengan new normal atau semakin kita kenal dengan COVID-19 itu tersendiri, kemungkinan kita untuk melakukan pencegahan terhadap virus ini secara efektif itu meningkat. Jadi ibaratnya semakin kita tahu pengetahuan tentang COVID, semakin kita bisa berkontribusi terhadap pencegahan COVID-19 ini. Makanya baca dan raih sebanyak-banyaknya informasi tentang COVID-19 dan juga new normal atau transisi PSBB. Kedua, tahan dulu. Iya, tahan dulu. Ya, jadi kalau misalnya kita mengaca atau kita merefleksikan kembali dari masa transisi PSBB yang sudah lewat, yang kita tahu hasilnya seperti apa, ketika ada kata pelonggaran atau kita ada masa transisi, katakanlah ketika PSBB sudah dilonggarkan karena masa transisi ini dan berbagai hal sudah dibuka, tiba-tiba ramailah semua hal yang ada di bumi ini. Mall rame, pasar rame, segala macam udah mulai rame, Jakarta mulai macetnya udah kayak hari-hari biasa. Ketika mulai muncul nih berita tanggal 10 Juni kemarin, peningkatannya sangat banyak, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti PSBB akan diperketat lagi. Ya, terima kasih warga Jakarta. Dan nanti ketika sudah diperketat, waktu berlalu akan longgar lagi. Nah, berapa besar kemungkinan menurut teman-teman semua nih ketika longgar lagi akan ramai lagi kayak kemarin? Kalau jawabannya menurut teman-teman besar, setuju, berarti gue juga jawabannya seperti itu. Jadi, tahan dulu coy. Ketika memang sudah dilonggarkan, tahan dulu. Katakanlah 1 hari atau 2 hari atau mungkin 3 hari. Nah, di saat satu waktu senggang tersebut, 1 hari atau 2 hari tersebut, lu bisa menggunakan berbagai di waktu menunggu lu ini 1-2 hari ini, lu bisa gunakan waktu lu sebanyak-banyaknya untuk membaca atau mungkin mencari informasi tentang bagaimana nih dinamika pelonggarannya, kebijakannya seperti apa, dan segala macamnya gitu. Ketiga, dan ini menurut gue sangat penting dan sangat relevan, yaitu jangan ikutan bandel. Ya, jadi gimana maksudnya? Jadi ya katakanlah kita sudah tahu bahayanya COVID, kita sudah tahu bagaimana COVID bisa tersebar, kita sudah tahu bagaimana peraturan, kebijakan, SOP kesehatan di suatu sektor gitu, di suatu sektor kehidupan. Kita sudah tahu semua informasi, kita sudah siap, kita sudah memakai masker, kita sudah menghindari pokoknya kita sudah mengetahui banyak informasi dan kita sudah menjalankan apa yang sudah kita sudah menjalankan pencegahan terhadap COVID. Tapi ketika katakanlah kita berada di sebuah daerah gitu, katakanlah sebuah mall gitu. Ketika kita melihat di sana masyarakatnya itu ternyata banyak yang melanggar gitu. Kayak orang-orang di sana nggak pakai masker dan segala macam pencegahan lain tidak mereka lakukan. Pertanyaan lagi, seberapa kemungkinan lo akan melakukan hal yang sama, melanggar pula? Kalau misalnya lo menjawabnya, kecil, benar, setuju gue juga. Kalau gue akan menjawabnya kecil. Tapi ketika lo beneran di sana, menurut gue ya, gede kemungkinan lo untuk merasa, oh iya ini di sini nggak apa-apa kok, orang-orang juga pada santai, ya udahlah, gue juga akan melonggarkan prosedur pencegahan yang gue lakukan. Nah, ini menurut gue yang bahaya coy. Kenapa? Karena ketika kita mulai ikut-ikutan gitu ya, ketika kita merasa orang-orang lain juga udah pada santai kok, ya udahlah gue juga santai juga, orang-orang lain juga pada banyak yang santai, ya udahlah gue juga santai. Dan katakanlah memang tidak masalah untuk pertama kalinya. Ketika dia sudah merasa oke, aman sekali. Nah, udah aman sekali, tiba-tiba merasa nyaman. Oh ya udahlah, gue juga kagak pakai masker sekali, nggak masalah, gue kagak kena COVID, kagak sakit gue. Besoknya nggak pakai masker lagi, di tempat lain nggak pakai masker lagi, bla bla bla. Lama-lama terlalu merasa nyaman dalam, terlalu merasa pede, terlalu merasa percaya diri bahwa gue nggak pakai masker, gue nggak cuci tangan dan segala macem, gue nggak apa-apa kok, nggak masalah. Padahal tingkat kepercayaan diri itu tidak mencegah lu untuk mendapat COVID gitu. Yang mencegah lu mendapat COVID adalah menggunakan masker, mencuci tangan, dan berbagai prosedur kesehatan lainnya. Ini kenapa gue address di sini, karena sangat banyak sekali, bahkan gue juga pernah ngalamin ketika lu sendiri ngelakuin bandel gitu. Ketika lu di sekolah merasa pengen bandel, ketika lu sendiri mau ngelakuin kebandelan, lu akan merasa berat. Tapi ketika orang-orang di sekitar lu semuanya ngelakuin hal yang bandel gitu, lu lama-lama jadi nggak ngerasa berat gitu untuk merasakan hal yang negatif tersebut. Nah, ini sama nih kalau misalnya di case COVID nih.
Jangan-jangan orang-orang tuh ketika di luar yang sebenarnya tadinya aware dengan bagaimana COVID itu seharusnya dicegah atau gimana kita harusnya menyikapinya, jangan-jangan tuh akan mulai mengendor, akan mulai menghilang kebiasaannya gara-gara orang-orang di sekitarnya tuh melanggar juga, orang-orang di sekitarnya tuh tidak mengikuti prosedur yang sama. Nah ini yang sangat penting nih menurut gue, yang ingin gue sampaikan, dan gue sih tidak menemukan ini secara resmi tertulis ya, karena menurut gue ini hal yang psikologis gitu ya. Ya jadi jangan ikutan bandel cuy, serius deh. Lu pegang teguh apa yang lu pegang teguh kenapa lu mau mengikuti prosedur pencegahan COVID ini. Lu pegang teguh dan baik-baik. Pegang teguh apa yang membuat kita mau mengikuti proses tersebut, pegang teguh semuanya, dan jangan ikutan bandel gitu. Udah gak sekolah lagi cuy, udahlah, udah gede ya, dan jangan ikutan bandel, udah jewer nih ntar. Yang keempat, pilih tempat tujuan. Harus kita sadari bahwa tidak semua tempat kapasitas mereka dalam melakukan pencegahan itu sebaik tempat yang lain. Dan ini menurut gue wajar terjadi karena menurut gue ya, kalau misalnya untuk menjalankan atau untuk menerapkan prosedur kesehatan yang ideal, itu menurut gue cukup bermodal, cukup mahal, dan juga menurut gue butuh effort. Pilih tempat yang dituju, pilih yang baik, pilih yang benar. Itu penilaian lu aja gimana sebagai orang yang sudah membaca peraturan dan kebijakan atau bagaimana baiknya dalam pencegahan COVID. Lu lihat bagaimana lingkungan sekitar lu lihat bagaimana tempat tujuan lu. Kalau nggak proper, menurut lu nggak proper, nggak ideal, cari yang lain. Kalau nggak bisa, kesiapan lu itu udah harus 2 kali lebih baik. Kelima dan terakhir adalah saling bantu dan support. Saling bantu atau bentuk bantuan atau bentuk support yang diberikan itu bisa beragam, bisa macam-macam bentuknya. Bisa beneran memberikan bantuan secara dana, bisa memberikan bantuan berupa sembako, macam-macam. Lu kalau misalnya mau ngasih dana bantuan sembako atau uang tuh banyak banget channel yang bisa lu tuju. Atau mungkin bantuan berupa ketika banyak teman-teman kita, orang sekitar kita yang mulai buka usaha, mulai buka berbagai macam bisnis di rumah, itu kita bisa saling membantu tuh, bisa saling support dengan cara simpel aja, bantu promosi, bantu beli. Karena dengan semakin banyak orang yang buka usaha tersebut, semakin banyak orang yang buka usaha dari rumah, itu sebenarnya membantu banget proses restorasi ekonomi yang tadinya jatuh cuy. Atau mungkin bentuk bantuan lain seperti kalau misalkan ada teman-teman kalian yang sedang lagi dalam masa terakhir studinya gitu, sedang menjalankan skripsi, kan susah gitu kan nyari data skripsi kalau misalnya nggak bisa kemana-mana gitu, cuma bisa online. Ya bantulah, katakanlah kalau misalnya memang kalian nggak masuk kriteria penelitiannya, bantu share ke grup-grup yang lain kayak gitu. Atau mungkin bantu teman-teman kalian yang skripsi. Jadi misalkan ada nih kuesioner gitu kan di mana di sosial media, atau masuk kuesioner tentang pasca magang gitu kan, kuesioner yang kriterianya adalah untuk teman-teman magang yang udah menyelesaikan magang dalam waktu 1 tahun terakhir. Kalau ada kuesioner kayak gitu, ya tolong diisi aja gitu, saling bantu aja, support gitu ya. Kalau mau ngisi, linknya ada di bawah. Jadi itulah 5 cara untuk menghadapi new normal yang tidak tertulis secara resmi. Kalau misalnya ternyata beberapa dari poin di sini ternyata ada yang tertulis secara resmi, tolong kasih tau gue ya. Berarti gue yang kurang membaca. Oke, untuk menutup video kali ini, untuk menutup series corner kita hari ini, gue mau menyampaikan sesuatu. Untuk menurut gue, yakin teman-teman udah pada banyak yang penat, udah banyak yang bosen di rumah aja, atau mungkin terkekang di rumah, sudah mulai banyak yang mulai marah pada teman-teman kita yang suka si bandel dalam menghadapi COVID ini, atau mungkin sudah mulai marah dengan kebijakan pemerintah. Gue pun demikian. Dalam beberapa waktu gue juga sempat kesel sama teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita di luar sana. Cuman di sini gue menyampaikan alangkah baiknya kalau misalnya kita menyerap semua emosi tersebut, lalu kita gunakan waktu yang kita punya, daripada kita membuat komentar-komentar yang mungkin dampaknya sangat minim di internet. Bagaimana kalau kita tidak memperbaiki atau merefleksikan diri kita sendiri? Ketika kita sudah merubah pola pikir dan juga tingkah laku kita menjadi pola pikir dan tingkah laku yang bisa menunjang COVID ini cepat selesai, kita bisa membantu satu teman kita untuk memiliki pola pikir dan tingkah laku yang sama dengan kita. Lalu teman kita tersebut bisa merubah temannya dia, satu orang tersebut, untuk menjadi pola pikir dan tingkah laku yang sama dengan kita. Lama-lama, semakin banyak teman-teman yang merubah pola pikirnya, tidak terasa tiba-tiba sudah satu lingkup sosial itu memiliki pola dan tingkah laku yang sama. Kalau lu mau merubah
lingkup sosial lo. Kalau lo mau merubah masyarakat di luar sana, mulailah dengan merubah diri lo sendiri. Gokil nggak? Oke, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya udah, stay safe, stay healthy. See you.